Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Selamat pagi anak-anak kelas 3 Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian sehat selalu ya. Dan bagi yang sedang sakit, semoga kalian cepat sembuh. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah siap pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar dalam program kesayangan kita yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan SBU TV, tentunya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke. Dalam 30 menit ke depan kita akan belajar bersama. Tentunya kita harus berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu adalah Viana Puspanursenda. Ibu sehari-hari bekerja atau bertugas di SDN Sawahan 4 Kota Surabaya. Anak-anak bisa memanggil ibu dengan sebutan Bu Puspa. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, materi mengenal satuan waktu dalam soal cerita. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, lebih baiknya kalau kita bernyanyi dulu ya, agar lebih semangat. Anak-anak boleh berdiri supaya lebih semangat lagi. Waktu sekarang nanti dan yang telah lalu, lihat jam dinding, pakai jam tangan, pasang kalender biar tak lupa. 1 menit 60 detik, 1 jam ada 60 menit, sehari 24 jam. Siapa tak atur pastikan rugi. Waktu sangat berharga. Siapa tak atur pastikan rugi. Hore, bagaimana? Masih semangat anak-anak? Oke, setelah kita bernyanyi tentunya kalian harus tetap semangat ya. Ayo kita lanjutkan pembelajarannya. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenal macam-macam satuan waktu. Masih ingat anak-anak? 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Kemudian 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 28 hari sampai 31 hari. Ayo anak-anak, bulan apa yang jumlahnya 28 hari? Siapa yang ingat? Ya, betul sekali. Bulan yang jumlahnya 28 hari yaitu bulan Februari. Kemudian 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, kita langsung mencoba untuk latihan soal ya. Ya. Di sini ada soal 2 tahun titik-titik berapa bulan. Nah, coba diingat-ingat tadi 1 tahun ada berapa bulan. Nah, kita lihat lagi ya tabelnya tadi. Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Tadi yang ditanyakan 2 tahun. Jadi caranya 2 dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan. Kemudian yang kedua soalnya 180 menit sama dengan titik-titik berapa jam. Wah, berapa jam ya? Oke, kita lihat di tabel yang tadi. Kalau 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, ini yang ditanyakan menit ke jam. Jadinya 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Nah, oke anak-anak, kita akan belajar cara membaca jam. Pasti anak-anak masih ingat kan? Ini sudah pada pembelajaran sebelumnya. Ibu Puspa ingatkan lagi ya. Ini ada gambar jam.
Kemudian ada garis berwarna hitam menuju ke angka 12. Jarum panjang itu menunjukkan menit. Apabila jarum panjangnya bergeser satu angka ke angka 1, ke angka 2, ke angka 3, maka waktunya bertambah secara 5 menit. Kemudian ada jarum yang berwarna biru. Jarum yang berwarna biru itu menunjukkan apa? Menunjukkan jam. Pintar sekali. Apabila jarum yang berwarna biru itu bergeser satu angka, maka akan bertambah 1 jam. Jadi jam tersebut dibaca pukul 04.00. Oke, sekarang kita akan belajar cara menentukan lamanya waktu. Ini ada rumusnya, kalian ingat-ingat ya. Boleh anak-anak catat di buku tulis kalian. Lama waktu yang digunakan sama dengan waktu selesai atau waktu akhir dikurangi dengan waktu dimulai atau waktu awal. Ingat-ingat ya, lama waktu yang digunakan itu waktu selesai atau waktu akhir dikurangi dengan waktu dimulai atau awal. Ya, kita langsung, ini ada cara-cara atau langkah-langkahnya, cara menghitung satuan waktu. Anak-anak diingat-ingat, boleh anak-anak tulis juga. Yang pertama, penjumlahkan atau mengurangkan dengan satuan yang sama. Apa aja sih yang dikurangkan atau dijumlahkan itu, Bu? Ya, ini kalian pertama harus menjumlahkan atau mengurangkan jam dengan jam, kemudian menit dengan menit, detik dengan detik, agar kalian lebih mudah dalam menghitungnya. Kemudian yang kedua, hitung secara urut keseluruhan. Kalau sudah begitu nanti pasti bertemu dengan jawabannya. Oke, yuk anak-anak bisa dibuka buku tema kalian, buku tema 6 ya, halaman 19 sampai 80. Nah, pasti ada tabel seperti ini. Oke anak-anak, nanti ibu lanjutkan lagi ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Anak-anak tetap setia dalam program kesayangan kita ya. Tetap di layar TV anak-anak. Dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Pelajaran yang tadi sudah dibuka buku tema 6-nya, halaman 79 sampai 80. Ayo kita bahas bersama-sama. Di situ ada tabel waktu, kegiatan, dan lamanya waktu. Coba kita kerjakan yang nomor 1. Ada kegiatan apa? Mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Dimulai dari jam 05.00 sampai pukul 05.30. Jam awalnya jam berapa ya? Tadi ingat rumusnya. Caranya jam akhir dikurangi dengan jam awal. Jam awalnya yaitu jam 05.00 sampai 05.30. Caranya seperti ini. 05.30 dikurangi dengan 05.00 sama dengan, tadi rumusnya bagaimana dan caranya? Jam dengan jam diluruskan, kemudian menit dengan menit juga disamakan dulu biar mudah menghitungnya. Nah, kalau seperti itu sudah sama kan? Jadinya tinggal mengurangkannya saja. 30 dikurangi 0 sama dengan 30 menit. Kemudian yang kedua, kegiatan apa? Sarapan. Sarapannya dari jam 05.30 sampai jam 06.00. Kira-kira berapa lama ya, Bu? Ayo kita hitung bersama-sama. Ya. Caranya seperti ini, 06.00 dikurangi dengan 05.30. Bu Puspa, itu yang atas nilainya kok 0, kemudian yang bawah nilainya 30. Bagaimana cara menghitungnya, Bu? Jangan bingung, gampang sekali caranya. Kita pinjam 1 jam dari jam 6. Jam 6 kalau dipinjam 1 jam jadi jam berapa, Nak? Jadi jam 05, karena 1 jam dirubah menjadi menit. Ingat, 1 jam 60 menit. Jadi 05.60 dikurangi dengan 05.30. Langsung saja dikurangkan, sudah sama. Menitnya 60 dikurangi 30 sama dengan 30 menit. Kemudian kegiatan perjalanan ke sekolah dari jam 6.10 sampai jam 06.30. Berapa lama ya, Bu? Langsung saja kita hitung dengan cara bersusun. 06.30 dikurangi 06.10 sama dengan 20 menit. Kemudian tabel selanjutnya seperti ini. Sampai di sekolah bermain dengan teman.
dari jam 6.55 sampai jam 6.30 hasilnya langsung dikurangkan, bagian menit sudah sejajar dan sama, hasilnya adalah 20 menit. Kemudian belajar di sekolah dari jam 07.00 sampai jam 12.30 hasilnya sudah sama ya nak, jam dengan jam, menit dengan menit disamakan, 30 kurangi 0 sama dengan 30, kemudian 12 kurangi 7 sama dengan 5, jadi lamanya 5 jam 30 menit. Kemudian perjalanan pulang dari jam 12.30 sampai jam 13.00. Caranya sama seperti tadi, jangan bingung kalau atasnya nilainya 0, pinjam 1 jam di jam 13. Jam 13 kalau dipinjam 1 jam jadi jam berapa ya? Jam 12.60, langsung dikurangkan dengan jam 12.30, hasilnya adalah 30 menit. Oke, lanjut lagi pada tabel selanjutnya, merapikan pakaian, ganti pakaian, dan makan siang dari jam 13.00 sampai jam 13.30, hasilnya berapa? 30 menit. Kemudian istirahat siang dari jam 13.30 sampai jam 15.30, berapa lamanya ya Bu? Ya, caranya seperti ini, 30 dikurangi 30 hasilnya 0, 15 dikurangi 13 hasilnya 2 jam, jadi istirahat siangnya selama 2 jam. Kemudian mandi sore dari jam 15.30 sampai jam 15.45, berapa lama? Ya, sudah sama, tinggal kita kurangkan menitnya saja, 45 dikurangi 30 hasilnya adalah 15 menit. Oke, selanjutnya kita akan berangkat ke tempat kursus musik dari jam 15.45 sampai jam 16.00. Bagaimana? Sama seperti tadi, jangan bingung, pinjam 1 jam, kemudian dirubah menjadi menit ya. Seperti ini. 15.60 dikurangi 15.45 hasilnya adalah 15 menit. Kemudian kursus musik dari jam 16.00 sampai jam 17.30 hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Kemudian perjalanan pulang ke rumah 17.45 sampai 17.30 hasilnya 5 dikurangi 05, 4 kurangi 3 adalah 1, jadi lamanya ada 15 menit. Kemudian tabel yang terakhir, istirahat sambil menonton televisi dari jam 17.45 sampai jam 18.00. Caranya sama seperti tadi ya, pinjam 1 jam dirubah dalam satuan menit. Ya, seperti ini. Kemudian mengulang pelajaran dan mengerjakan PR dari jam 18.00 sampai jam 20.30. Langsung dikurangkan saja ya nak, hasilnya adalah 2 jam 30 menit. Yang tidur malam dari jam 20.30 sampai jam 05.00, kita hitung yang jam malam terlebih dahulu. Jam malam karena satu hari ada berapa jam? Satu hari ada 24 jam. 24 jam dikurangi dengan 20.30. Caranya sama seperti tadi, pinjam 1 jam dirubah ke menit, hasilnya adalah 3 jam titik 30. Kemudian ditambah dengan jam paginya, jam berapa? Selama 5 jam. Oke, jam 03.30 ditambahkan dengan jam 05.00, hasilnya adalah 08.30. Jadi tidur malamnya selama 8 jam 30 menit. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal satuan waktu dalam soal cerita. Kalau tadi kita belajar mengenal satuan waktu dalam tabel, sekarang kita dalam soal cerita. Oke, ada cara-caranya, bagaimana langkah-langkahnya dalam menyelesaikan soal cerita tersebut. Yang pertama, baca dan pahami dengan benar ya bentuk permasalahannya. Kemudian yang kedua, lihat apa saja yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Yang ketiga, tentukan cara penyelesaiannya. Dan yang terakhir, jangan lupa dalam soal cerita itu ada apa? Ada kalimat matematikanya. Itu anak-anak jangan sampai lupa ya. Yuk kita langsung latihan soal. Setelah Ibu Puspa jelaskan, kita langsung latihan soal ya. Contoh soal cerita menentukan lamanya waktu. Ayah berangkat ke kantor pukul 07.30. Kemudian ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, anak-anak bisa hitung dulu, nanti kita bahas bersama-sama ya. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.
Hai halo anak-anak kelas 3, bagaimana masih setia di depan televisi ya? Tentunya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, mari kita lanjut lagi pembelajaran yang tadi. Ayah berangkat kerja jam 7.30, pulangnya sampai di rumah jam 18.00. Caranya sama seperti tadi ya anak ya, pinjam 1 jam kemudian dirubah dalam satuan menit ya. Ingat-ingat caranya seperti itu. Ya, jadi dari jam 18.00 dikurangi 07.30 menjadi 17.60 dikurangi 07.30 hasilnya adalah 10.30. Jangan lupa kalimat matematikanya tetap ditulis. Jadi ayah bekerja dan melakukan perjalanan selama 10 jam 30 menit. Kemudian soal cerita yang kedua, Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Kemudian pada akhir bulan Juni cabai tersebut sudah siap dipanen. Kira-kira berapa lama proses menanamnya? Caranya, menanam bibit tadi pada bulan apa? Pada bulan Maret. Kemudian panennya pada bulan apa? Pada bulan Juni. Kita hitung anak-anak dari bulan Maret sampai bulan Juni, kira-kira ada bulan apa saja ya? Masih ingat kan nama-nama bulan? Setelah bulan Maret ada bulan apa? Bulan April. Kemudian setelah April ada bulan Mei. Kemudian setelah bulan Mei yaitu bulan Juni. Langsung saja kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi jangan lupa kalimat matematikanya tetap ditulis. Jadi lama proses menanam cabai adalah 4 bulan. Kemudian anak-anak buka pada buku tema 6 halaman 87 pada nomor 3. Pada hari Senin ibu membawa kain ke tukang jahit. Ibu ingin menjahit bajunya. Pada hari Sabtu, baju tersebut sudah selesai dijahit. Kira-kira berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit ibu? Caranya sama. Hari Senin, ibu membawa kainnya. Kemudian, hari Sabtu, bajunya sudah selesai. Masih ingat nama-nama hari? Setelah bulan Senin, kira-kira ada setelah hari Senin, kira-kira ada hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa kalimat matematikanya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju adalah 5 hari. Oke, lanjut lagi pada soal nomor 4. Lani membantu ibu membuat kue bolu di dapur. Ibu mulai membuat kue pada pukul 9, kemudian pukul 10.30 kue itu pun matang. Berapa lama ya waktu yang dihabiskan untuk membuat kue? Ya, waktu awalnya tadi jam 9, kemudian matangnya pada pukul 10.30. Langsung saja kita hitung dengan cara bersusun. 10.30 dikurangi 09.00 sudah sama jam dengan jam, menit dengan menit sudah lurus, tinggal mengurangkan saja. 30 kurangi 0 sama dengan 30 menit. Jangan lupa kalimat matematikanya. Jadi waktu yang dihabiskan untuk membuat kue adalah 1 jam 30 menit. Kemudian soal yang terakhir. Ayah mulai mencuci mobil pukul 08.00. Lamanya ayah mencuci mobil yaitu 45 menit. Pukul berapa ayah selesai mencuci mobil? Gambarkan dengan menggunakan jarum jam. Langsung saja 08.00 ditambah 00.45 itu sama dengan 08.45. Gambarkan dengan jarum jam. Jarum panjang berada di angka 9 menunjukkan menitnya. Kemudian jarum pendek berada di angka 8 itu menunjukkan jamnya. Jangan lupa kalimat matematikanya ditulis lagi. Jadi ayah selesai mencuci mobil pada pukul 08.45. Oke anak-anak, ini ada tabel. Anak-anak lihat di buku tema 6 kalian halaman 94. Ini nama kegiatan, jam mulai, jam selesai, dan lamanya. Yuk kita bahas. Cara penyelesaiannya menyiapkan sarapan dari jam 6.15 sampai jam 5.45 yaitu berapa lama anak-anak? 30 menit. Kemudian yang kedua, perjalanan ke sekolah dari jam 6.20 sampai jam 6.45. Berapa lama ya? Tinggal kita kurangkan saja yaitu selama 25 menit. Kemudian yang ketiga, kursus bahasa Inggris dari jam 3:30 sampai jam 5. Kira-kira berapa lama? Pinjam 1 jam, di depannya tadi
Bu Puspa, apa perlu ditulis di papan biar anak-anak paham? Coba Bu Puspa terangkan ya. Oke, dari jam 17.00 sampai jam 15.30. Caranya seperti ini. 17.00 dikurangkan dengan jamnya yang awal 15.30. Ya, kita pinjam 1 jam dari jam di depannya. Kalau 17 dipinjam 1 jadi angka berapa? 16. Good, pintar sekali. 1 jam tadi dipindah ke menit. Jadinya 1 jam sama dengan 60 menit. Tinggal kita kurangkan saja 15.30. Hasilnya berapa? Karena sudah sama menit dengan menit, jam dengan jam, kita langsung kurangkan ya. 60 dikurangi 30 adalah 30. Kemudian 6 kurangi 5 sama dengan 1. Oke, jadi lama kursus bahasa Inggrisnya yaitu selama 1 jam 30 menit. Oke. Kemudian yang keempat, mengerjakan PR dari jam 9 sampai setengah 10. Nah, lamanya adalah 1 jam 30 menit. Oke anak-anak. Kemudian yang keempat, istirahat malam dari jam 21.30 sampai jam 05.00. Lamanya adalah 7 jam 30 menit. Oke. Latihan soal tadi ini ya hasilnya kita masukkan ke dalam tabelnya. Kemudian kita akan belajar membedakan jarak lama dan singkatnya waktu. Oke, dari tabel tadi, kira-kira dari tabel nomor 1 sampai nomor 5, kegiatan mana yang paling lama? Betul sekali, kegiatan nomor 5, yaitu istirahat malam selama 7 jam 30 menit. Kemudian untuk jam yang paling singkat yaitu perjalanan ke sekolah. Betul sekali, nomor 2, yaitu selama 25 menit. Oke anak-anak, ini ada soal cerita. Ada di buku tema kalian. Ya, ketika pulang, Fahmi duduk beristirahat dan membaca buku. Waktu siangnya yaitu selama 1 jam. Kemudian waktu 2 atau waktu sore selama 30 menit. Antara 1 jam dengan 30 menit kira-kira lama yang mana ya? Betul sekali, lama yang 1 jam. Jadi Fahmi membaca lebih lama pada waktu siang selama 1 jam. Sedangkan pada waktu sore hanya 30 menit. Oke anak-anak, ini juga ada soal selanjutnya. Ada di buku tema kalian. Nanti akan kita bahas lagi ya. Oke anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, satuan waktu terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kemudian yang kedua adalah dalam menghitung satuan waktu harus diurutkan dulu jam dengan jam, menit dengan menit, detik dengan detik. Dan cara menghitung lamanya waktu yaitu rumusnya waktu berakhir dikurangi dengan waktu dimulai. Ini ada tugas untuk anak-anak di rumah, jangan lupa dikerjakan. Yang pertama ada tugas membuat kegiatan sehari-hari dalam tabel. Kemudian yang kedua itu tentang soal cerita. Soal ceritanya nanti anak-anak bisa tulis soalnya dan jangan lupa ditulis cara matematikanya dan juga gambarkan dengan hasil jamnya ya. Latihan soal ceritanya ada 3 soal. Oke anak-anak, jangan lupa kalian meskipun tetap belajar daring dari rumah, ingat pesan ibu ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter. Anak-anak di rumah harus tetap semangat ya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi dengan guru-guru hebat kelas 3 lainnya. Bu Puspa undur diri dan mohon maaf apabila selama pembelajaran tadi banyak salah kata maupun ucapan. Sekian dari Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program kesayangan kita, yaitu belajar dari rumah bersama guruku.